Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsa Maria dengan NIM 2109096 dari kelas 3D PGSD. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah strategi pembelajaran di SD. Pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Menurut Gulo, pendekatan menurut Gulo dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Sanjaya, dalam Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 146 berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Wati, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Wati tahun 2010 halaman 7. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Rahmawati tahun 2011 halaman 74. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama, merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran tertentu. Merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Jenis pendekatan pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu teacher center yang berpusat pada guru dan student center yang berpusat pada siswa. Pendekatan teacher center. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kondisi selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan student center. Sementara itu, pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperoleh. Macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan contextual teaching and learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka.
Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pembelajaran. Dalam pendekatan ekspositori, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan tidak khusus. Pendekatan induktif menurut Purwanto dalam Rahmawati tahun 2011 halaman 75, pendekatan induktif dalam pembelajaran adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas konstruktif, seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui. Pendekatan open-end. Siswa dihadapkan pada open-end, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-end memiliki prinsip yang serupa, tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni yang pertama mengamati, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengajukan atau merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menganalisis data, yang keenam menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengomunikasikan. Berikut contoh penerapan problem based learning di SD. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik semua ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita melakukan doa bersama. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bagaimana anak-anak? Hari ini hadir semua kan? Alhamdulillah hadir semua. Baik, sekarang sebelum pelajaran dimulai kita melakukan tepuk semangat dulu, biar tambah semangat. Tepuk 3C ya. Oke, hitung. 1, 2, 3. Tepuk 3C. 3C. Belajar, pintar, juara, dimin 2 buleleng. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian pernah naik kendaraan? Oh iya, pastinya pernah ya. Nah, sekarang ibu tanya lagi, jenis kendaraan apa yang pernah kalian pakai? Ya, sepeda motor, roda 2, mobil. Ya, tapi yang paling sering kalian pakai katanya tadi sepeda motor. Iya, kalau berangkat sekolah lebih sering kalian diantar menaiki sepeda motor. Mengapa ibu bertanya tentang alat-alat transportasi ini? Karena ada tujuan, ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah siswa mengamati tayangan video animasi, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis gambar atau simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua adalah setelah anak-anak mengamati gambar, anak-anak dapat menyebutkan makna-makna dari simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Baik anak-anak, sekarang ibu akan tanya
pada video tadi? Apa? Iya, benar, kecelakaan. Nah, saya mau bertanya lagi, kenapa si pengendara sepeda motor tadi bisa kecelakaan? Kenapa? Oh iya, betul, karena melanggar lampu lalu lintas ya. Jadi anak-anak tadi si pengendara sepeda motor ketika ia berjalan berhenti di perempatan dan ada lampu merah, seharusnya lampu merah apa? Berhenti. Tapi dia melanggar, dia malah jalan terus dan terjadilah kecelakaan. Anak-anak, dari tayangan tadi, anak-anak sudah dapat menyimpulkan kejadian apa yang terjadi. Jadi rambu-rambu lalu lintas, selain lampu lalu lintas masih banyak yang lainnya, yaitu rambu-rambu yang ada di jalan raya yang harus kita patuhi agar terhindar dari terjadinya kecelakaan. Baik anak, sekarang ibu minta kalian bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Nanti setelah bentuk kelompok dipilih satu ketua kelompoknya. Ya, baik, silakan sekarang bentuk kelompok. Baik anak, tugas kalian hari ini adalah silakan kalian berdiskusi untuk mengidentifikasi tanda rambu-rambu lalu lintas lainnya yang ada di jalan raya, dan nanti kalian sebutkan maknanya dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. Baik anak-anak, sekarang silahkan buka buku paket halaman 45. Di sana ada gambar-gambar rambu lalu lintas. Silakan anak-anak cari makna atau artinya dari rambu-rambu tersebut. Setelah data terkumpul, anak-anak silakan tulis hasil diskusinya pada lembar kerja yang akan ibu bagikan sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah semua selesai? Baik, sudah selesai. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Nah, anak-anak, sudah semua kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saatnya ibu memberi kesempatan untuk kelompok lain menanggapi jawaban hasil diskusi dari kelompok yang berbeda. Anak-anak, hari ini setiap kelompok sudah bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain dengan baik. Sekarang ibu simpulkan, anak-anak sudah memahami materi pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai pengguna alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Rambu-rambu yang ada di jalan raya harus kita patuhi agar terhindar dari bahaya kecelakaan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Baik, untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah paham. Anak-anak kelas 3C yang ibu sayangi dan ibu banggakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.